punya sepatu nggak boleh satu. Nah, pertanyaan yang besar adalah harusnya punya berapa? Zaman SMA pakai All Star, terus dipakai baris berbaris. Oke. Dan pada akhirnya gue merasakan aspal di kaki gue. Cuma nyari triple back yang bagus tuh memang kadang-kadang susah banget. Ya, jumpa lagi di podcast sepatu bersama Jagat Review. Dan kali ini yang akan kita bahas adalah kenapa kalau punya sepatu itu nggak boleh cuman satu. Oke Pak. Ya. Gimana? Jadi kita kan selama bahas sepatu itu ada banyak banget sepatu nih. Ya. Tapi pernah nggak sekali waktu nerima pertanyaan, kaki lu kan cuma 2, ngapain sepatu ada banyak? Iya kan, kita bukan kaki 1000 gitu. Yang senada seperti itu ya. Oh pernah Yang senada seperti itu. Nggak tepat seperti itu. Lu pernah kena kayak begitu? Gue pernah. Pernah ya? Gue pernah. Respons lo waktu itu gimana? Apa? Respons lo waktu itu gimana? Nah, kebetulan kan gue juga ngumpulin jam ya. Alasannya sama. Alasannya juga sama. Bener. Biar nggak rusak. Iya bener sih. Ganti-gantian. Kalau waktu itu karena mungkin masih terlalu muda ya pas menerima pertanyaan kayak gitu, itu jawabnya masih ya karena gue suka, nggak rasional dong, menunjukkan ketidakdewasaan gitu kan. Karena gue suka, mau kumpulin aja gitu kan. Iya, gue suka, gue punya duitnya beli gitu kan. Padahal sebenarnya setelah dialami kalau punya sepatu banyak justru yang lainnya jadi awet. Betul. Tapi ya agak nyusahin memang. Kalau banyak sih agak nyusahin. Iya sih, ya tergantung kalau emang rajin mau ngerawatnya jadi oke-oke aja. Iya, tapi kayaknya nggak mungkin ya pakai satu sepatu berbeda dalam 30 hari, beda-beda tiap hari. Susah juga ya? Susah sih, memang apalagi kalau misalnya di satu hari itu ada 2 peruntukan misalnya, kayak abis kerja langsung mau. Itu juga, tapi itu membuat jadi malah sebuah 2 ya? Iya, makanya. Gitu. Nah Coba, itu. Kalau ngomongin perlu 2. Zaman sekarang tuh nanti kita bakal aku coba bakal sebutin ada fakta kalau ternyata di sepatu sekarang ini tuh udah nggak cuma fungsi sebagai alas kaki tapi dia hybrid juga. Jadi gimana hybrid? Lifestyle sekaligus performance. Oke. Jadi balik lagi. Tadi kan dibahas punya sepatu nggak boleh satu. Nah, pertanyaan yang besar adalah harusnya punya berapa? Nah itu kayaknya enak kan kita bahas yang atas tuh. Harusnya punya berapa dan apa aja yang harusnya dipunyain. Mungkin nanti kita juga bahas budgetnya gimana dong, kan mahal bang. Nah ada tipsnya gitu. Jadi gimana? Idealnya orang tuh harus punya berapa sepatu? Oke, kalau idealnya sesuai peruntukan nih, sepatu itu kalau di aku ya dibagi 3. Oke. Pertama sepatu formal. Atau dress shoes sebutannya. Oke. Lalu ada sepatu casual, sneakers lah ya. Yang pakai harian. Okay. Sama satu lagi sepatu buat performance. Biasanya buat olahraga. Umumnya running shoes tuh. Ya, umumnya tapi running shoes sama. Ya, nanti kita bahas nanti. Soalnya kan olahraga tuh bisa macam-macam ya. Bener sih. Main basket pakai running shoes agak salah ya. Engkelnya bubar nanti. Iya juga sih. Nah, dan tapi bagi lagi. Jadi kalau ngomong itu kan peruntukannya berarti cuma 3 dong, enggak? Setidaknya kalau di aku ya, lihat nih dari aktivitas kalian. Misalnya kalau kalian olahragawan, ya berarti performance shoes-nya minimal ada 2. Pokoknya mana yang sesuai sama kerjaan kalian itu minimal punya 2 aja. Oke. Mau running shoes yang kalau misalnya olahraganya utamanya lari, tapi kan ada yang lain-lain lagi, berarti mungkin ada cross training ya, Li. Iya. Ada yang cross training yang bisa buat macam-macam. Betul. Kalau memang ternyata lebih sering di kantor dan lebih seneng pakai, ini preferensi juga ya, lebih seneng pakai sepatu yang formal atau dress shoes ya, berarti minimal punya 2 dress shoes. Dress shoes-nya yang 2. Iya. Karena ngantornya mungkin yang ya sering itu ya, ketemu petinggi-petinggi ngantornya pakai jas, mesti well groom kan. Iya, well groom. Iya, betul. Jadi itunya yang 2 justru, karena kalau nggak ntar katanya pakai 1 itu aja gitu. Iya. Lagian minimum sih sebenarnya kenapa 2, karena ya kalau mau dibilang beater, itu kan berarti bakal dipakai terus-terusan. Ya biternya yang digebukin terus ya. Iya, namanya jadi biter ya buat digebukin gitu. Abis lah pokoknya buat apa sepatu tempur sebutannya. Sepatu tempur. Betul. Kenapa mesti punya 2 ya? Simply karena pertama sebenarnya bukan cuma soal rotasi sih. Jadi buat kesehatan kakinya juga. Kenapa? Jadi
Kesehatan di sini maksudnya tuh kalau kita cuma pakai satu sepatu yang sama aja di satu waktu, lama-lama tuh akan ngerasa capek juga. Jadi kakinya tuh akan ngerasa kayak karena udah terlalu biasa pakai sepatu ini, efeknya tuh udah nggak kerasa lagi di kaki. Satu bentuk yang sama terus. Okay. Bakal ngerasa deh kayak contoh misalnya nih yang paling umum deh, kalau orang udah kena ini nih, udah kena Ultra Boost ya. Iya. Itu ketika dia pakai itu terus, dihajar misalnya sebulan 2 bulan full pakai itu terus, pada akhirnya akan ada titik di mana dia ngerasa kakinya udah nggak mempan lagi pakai boost ini, udah ya udah. Terutama ngomongin kesehatan jadi manja kakinya, dalam artian gini, ketika akhirnya mau nggak mau misalnya ini harus dicuci karena udah bau, udah kotor gitu ya, ganti sepatu lain nggak bisa, pasti ngeluh. Tapi kan bisa beli 2 Ultra Boost. Kan katanya ini kita mau bahas yang budgetnya. Nanti kalau itu budget belakangan dulu. Iya. Bener sih kalau ada budgetnya paling bener punya 2 Ultra Boost sih. Tapi kayaknya kalau satu jelas nggak benar dari sisi styling udah salah, nggak pantas lah gitu ya, nggak semua pantas. Misalnya mau pakai dengan sepatu dengan baju yang rapi, ya nggak pantas kalau pakai sepatu lari. Lagian kalau punya sepatu lari yang spesial buat lari, kasihan juga kalau dipakai terus gitu ya. Iya, kan? Jadi benar. satu sih udah jelas enggak, ya kan. Kalau 3, menarik 3. Iya. 3 sih oke. Cuman yang jadi masalah ada satu penggunaan yang biasanya jadinya rotasinya terus menerus. Tadi kan kalau kantoran yang pakai rapi, ya. Tapi kan kalau pegawainya kelas menengah Pak, ini ketemunya nanti sneakersnya nih yang kena nih. Iya sih, benar, ya kan? benar. Karena kan mereka kan apalagi zaman sekarang ya, milenial, Gen Z gitu ya. Ada gitu yang pakai dress shoes. Pantofel itu. Terlepas dari nama pantofel itu sebetulnya salah ya. Tapi ya maksudnya paham ya sepatu pantofel itu apa ya? Lebih paham dong. Iya, kan? sepatu pantofel. Ada gitu yang pakai sepatu pantofel tiap hari. Kayaknya enggak deh. Udah enggak deh. Udah bergeser banget. Udah geser kan? Soalnya kan normanya agak geser gitu kan. Itu masalah fashionnya kan geser. Ya masa ada yang pakai yang sama terus tiap hari gitu. Kayaknya bakal bosan juga karena ada kebiasaan untuk mix match juga kan. Iya, mix match sama ini. Bahkan nyocokin kayak sama celananya gitu. Sama celana. Soalnya ada nih kejadian pakai suit tapi bawahnya Adidas Samba kena di bash sama satu. Betul itu presiden bukan Perdana Menteri bukan? Perdana Menteri Inggris ya. Jadi kenapa nggak boleh punya cuma satu juga ya karena itu. Ada peruntukannya masing-masing. Bahkan ada gatekeepernya masing-masing. Ada SJW-nya masing-masing. Hati-hati. Ya, tapi terlepas dari itu kan satu masalah pertama adalah ketahanan si sepatunya sendiri kan dihajar terus tiap hari. Terus kakinya sendiri secara ergonomi kita mungkin itu terus gitu. Kalau ganti-ganti mungkin lebih sehat. Betul. Soalnya gini, kebetulan saya belajar kuliah ergonomi dulu. Oke. Kenapa harusnya yang namanya kursi itu ada pengaturannya dan banyak pengaturannya karena kita tidak boleh ada di satu posisi terus-menerus. Oke, ya. Nggak boleh. Ya. Jadi bahkan naik turun itu harusnya dilakukan per setengah jam. Oke. Jadi posisinya ganti terus, posisinya ganti lagi. Posturnya berubah-ubah terus gitu. Karena kita tidak dirancang untuk diem. Oke. Termasuk kaki kita juga nggak dirancang buat begitu doang harusnya. Jadi mestinya kita ganti-ganti juga di bawahnya. Walaupun jangan yang merusak ya. Oh iya. jangan yang merusak sempitan, jangan yang kebesaran juga. Cuman kalau ganti-ganti mungkin nanti feel-nya beda-beda. Jadi kita juga terbiasa dengan yang berbeda-beda. Karena harusnya kan kaki kita ketemunya langsung. Iya sih. Langsung sama tanah. Tapi bukan lantai loh. Iya. Ya kenyataannya kan aslinya bukan tanah gitu, bukan lantai. Tapi ya jadi ganti-ganti itu ada gunanya di situ. Sama kayaknya atau lagi nih Pak, yang harusnya bisa dipikirkan. Betul. Kalau itu sepatu tiap hari dipakai. Zaman sekarang apalagi kota besar mungkin pakainya bukan 9 to 5 ya. Iya. Berangkat jam 7 pagi ya, pulangnya enggak jam 7 pagi tuh, jam 9, jam 10. Belum kalau nongkrong dulu gitu. Nyampainya baru jam 12. Dilepas sebentar sepatunya. Kayaknya biar sepatunya bisa kering juga ya. Iya juga sih, benar. Iya. Kalau enggak biar bisa dikeringkan juga. Iya. Mau taruh silika gel kalau cuma 4 jam apa efeknya? Enggak ngefek sih. Enggak ngefek. Tetap lembab sih. Tetap lembab kan? Lagi tropis nih kan, lagi panas-panasnya. Jadi rotasi itu penting. Karena ujung-ujungnya kalau udah kayak begitu pasti ketahanan sepatunya yang jadi masalah. Iya, terutama lem ya terus kan? Juga insole-nya dalamnya. Lama-lama ya itu udah gak kerasa lagi lama-lama. Iya, lama-lama ya rusak juga, terkikis segala macam. Pasti itu kejadian. Apalagi kalau traveling maunya cuma satu.
Wassalam. Bapaknya kalau traveling nggak mungkin kan buat satu doang. 2, takut kehujanan. Itu. Udah pernah kejadian itu. Satu ditaruh di hotel karena kehujanan gitu ya. Biasalah disumpelin pakai tisu. Pakai yang kedua gitu. Sementara teman-teman yang lain kasihan. Karena kemarin semuanya kehujanan kemarin ya kan. Pakai sepatunya masih basah-basah semua. Itu kan bayangkan ya, terpaksa harus ngeliput seharian sepatu basah-basah semua, nggak enak gitu. Emang harus. Dan mau ganti sendal nggak mungkin karena liputan formal. Iya, gitu. dong. Walaupun pakai sneakers boleh, tapi kan tetap aja gitu nggak boleh pakai sendal. Jadi sepatu jadi lebih. Tapi pernah ngalamin nggak sih pakai satu sepatu terlalu lama jadi akhir jadi nggak awet? Pernah. Itu waktu itu pakai ada Jordan Trainer. Jordan Trainer. Okay. Jadi bisa dibilang itu Jordan coret ya. Karena bukan yang OG series number seriesnya. Jadi karena terlalu lama dipakai, ya terlalu sering juga karena memang waktu itu senyaman itu di tarafnya ya. Di levelnya senyaman itu, ya pada akhirnya si sepatunya jebol. Jebolnya tuh udah bukan hitungan. Kalau mikir mungkin beli Jordan, apalagi udah level apa udah brand lawas gitu ya, udah brand yang experience. Ya minimum setahun lah. Itu berapa lama? 6 bulan. 6 bulan? 6 bulan karena memang tiap hari dipakai. Oh wow. Masih 2016 tuh masih bener-bener pertama kali beli sepatu. Jadi belum intuit, belum pelajarin kenapa harus gonta-ganti, kenapa harus rotasi. Dia udah umurnya pendek. Mungkin pernah kayak gitu All Star. Zaman SMA. Itu sepatu tempur beneran sih. Zaman SMA pakai All Star, terus dipakai baris berbaris. Oke. Dan pada akhirnya gue merasakan aspal di kaki gue. Itu outsole-nya abis bolong. Jebol. Kelas 3 awal kalau nggak salah, akhirnya gue merasakan itu. Wow. Karena kalau pas kibra tuh udah hentakannya kuat juga, maksudnya setiap baris-baris terus nyeret. Dan sepatu hitam gue cuma itu. Jadi yang punya 2 sepatu, satu hitam, satu putih gitu. Itu bitter yang beaten bener-bener ya. Beaten. Mungkin satu-satunya sepatu gue yang akhirnya gue udah relakan saja, udah bye-bye. Nggak rela, tapi ya sudah, mau diapain lagi. Ya namanya All Star kan, butek juga lucu. Iya kan? juga bener. Butek juga keren kan, hitam butek gitu. Wow, lucu aja nih. Ada apa ya? Ada bekas-bekas tempurnya. Betul. Ada ceritanya. Ada ceritanya. Oke. Jadi kita udah apa ya? Udah jelasin. Kenapa jangan cuma satu, ya kan? Iya. Terus tadi masuk yang bitter. Ya. Nah, ini biasa sepatu tumbal ya. Betul. Supaya yang lain-lainnya tetap selamat. Yang lain masih bersih, kalau dipakai buat ngeceng itu masih oke. Ada yang namanya bitter. Nah, bitter nih biasanya gimana nih? Kalau buat preferensiku ya, bitter tuh harus yang kalau kita pakai ketika kotor pun ya udahlah. Kitanya yang rela itu kotor atau penampilan tetap asik kalau kotor? Kita yang rela kotor. Oh, kita yang rela dia karena kotor. Memang ya buat sudah dihajar habis-habisan sama aspal gitu misalnya kan. Tapi balik lagi tergantung occasionnya. Semua kalau buat aku ada occasionnya masing-masing. Jadi contoh kalau misalnya buat ngantor kan commute nih naik kereta atau naik bis, itu harus yang minimum solnya gum. Warna gum tuh warnanya kayak gini lah nih. Ini bukan gum sih, harusnya lebih coklat lagi kayak gitu. Gum tuh lebih coklat. Ya, tapi kurang lebih kayak warna asli. Oh gitu, kenapa gum? Karena treatmentnya lebih mudah. Kembaliin karena barunya lagi lebih mudah ya. Kerasa nggak tahu ya, ini mungkin placebo atau gimana atau cuma sugesti doang. Tapi kerasa lebih lunak aja ketika lagi dicuci. Oh gitu, lebih gampang ya. Buat gumsole ya. Oh gumsole. Tapi gumsole rata-rata keras sih. Iya sih. Nggak ada. Mana ada Ultraboost gumsole. Namanya Ultraboost. Nggak mungkin gum. Ada yang bawahnya gum. Bawahnya ada. Iya warna gum. Tapi sampingnya tetap nggak gum. Enggak. Iya. Kalau mau yang lebih lebih nyaman lagi, ya udah triple black. Triple black. Iya. Tuh nyaman black. Buat commute tuh, nggak bakal pusing kotor. Kalaupun kotor ya paling dilap dikit aja dikit, beres. Udah beres. Kita nggak tahu tuh ada kotoran apa di belakangnya, tapi udah dilap aja udah beres. Cuma kalau lagi buat katakanlah di tempat yang indoor, itu atau acara-acara yang semi resmi lah, semi formal. Itu prefernya pakai yang warna all triple white. Triple white. Karena lebih mudah untuk dipadu-padanin sama pakaian warna apapun. Iya. Ya kan? Dan triple white ini punya efek. Kalau badannya besar ya. Ya. Kayak gua nih.
Lo pakai triple black itu kayak pakai sepatu kekecilan. Betul. Karena memang warna iya kayak pakai kaos juga gitu kan sama. Buat ngakalin. Iya. Nah kalau pakai kaos, kalau gede badannya, kaos kayak begini nih agak mengganggu sebetulnya buat gua. Kenapa tuh? Tapi kalau pakai kaos hitam, ya kelihatan agak kecil gitu, slim. Iya. Biasanya ini nanti dipadukan dengan sampai ke bawahnya kakinya harus kelihatan gede. Betul. Pakai triple white. Iya. Kan gitu kan ya. Lebih jadi bright gitu bright kan? di bawahnya. Padahal enakan sebetulnya triple black. Triple black, nggak mikir kalau kotor ya udah. Bitter triple black dan bitter triple white tuh bersihnya gimana Pak? Agak repot ya. Wah, bitter triple white apalagi atasnya nih dalamnya kayak mesh gini atau kanvas. PR. Itu udah pasti agak gelap-gelap gitu kan. Pasti. Ya. Gue juga ada sih kalau bitter triple black tuh ada, dan itu ada di kantor terus pasti itu. Tapi nggak tepat dibilang bitter sih. Itu sepatu yang udah kalau misalnya tiba-tiba kenapa-napa adanya itu gitu. Oke. Taruh di kantor itu kalau misalnya gue kantor kehujanan atau gimana sepatu nggak bisa dipakai. Gantinya. Itu sepatu hitam pasti masuk. Iya. Terlepas dari kelihatan kecil atau gimana, tapi nggak mungkin salah aja gitu. Iya benar. Itu nggak mungkin salah. Sementara triple white masih bisa salah kalau buat gue. Triple white masih bisa salah. Buat gue masih bisa salah. Menurut banyak orang nggak bisa salah loh justru. Nah itu nggak tahu, itu preferensi gue aja. Preferensi, oke. Preferensi gue aja. Itu nggak usah dipertanyakan lagi. Ada kondisi-kondisi dimana oke gue pakai triple white gitu. Buat gue kalau triple black itu pasti netral aja udah. Bahkan kadang-kadang gue pakai itu buat acara. Oke. Buat event, buat pesta. Sakingnya gue nggak mau pakai pantofel itu. Pantofel. Karena triple black itu nggak kelihatan. Oh iya. Nggak dinotis sama sekali orang gitu. Oh ya udah pakai sepatu hitam nih. Jangan triple black yang licin ya. Oh iya. Triple black yang doff. Bentuknya ya doff. Yang doff itu nggak kelihatan. Oke. Orang cuma taunya pakai sepatu hitam aja. Iya. Sementara gue makanya empuk gitu. Tidak tersiksa. Triple black ini biasanya sampai logonya pun semuanya hitam. Hitam, iya. Habis lo udah nggak bisa lihat logonya apa, udah nggak kelihatan sama sekali tuh, udah triple black gitu. Oke. Biasanya itu udah langsung masuk kemana-mana gitu. Ya iya. Dan triple black gampang diurus. Sangat gampang. Itu alasan kenapa banget sih. Nah itu kalau buat gue, kalau lo punya bitter, menurut gue bitter pertama lo tuh triple black. Kalau buat gue, ya. Karena terlepas dari secara fashion nggak gitu asik, tapi benda ini akan masuk kemana-mana dan mau diapa-apain juga nggak kelihatan kotor. Iya, low maintenance. Low maintenance banget kalau triple black. Cuma nyari triple black yang bagus tuh memang kadang-kadang susah banget. Kalau nggak kelihatan, kalau misalnya pakai Converse yang triple black kelihatan kayak somehow kayak ini tanpa, bukan mendiskreditkan apa ya, tapi kayak anak pang. Keren kalau yang pakai kurus. Kalau kayak saya nggak cocok. Kurus banget soalnya dia. Jadi kayak badut nanti. Tapi istri gue pakai tuh Ultra Boost triple black. Itu sih masuk sih. Kan bawahnya membesar gitu kan. Kaki tenang, hati tenang. Dompetnya nggak tenang Pak, Ultra Boost triple black. Tapi enak makainya. Maksudnya itu bisa jadi bitter kemana aja gitu. Kadang-kadang sampai ke poin dimana kalau misalnya kayak waktu mau bangun gedung ini nih, ya kan, lagi dibangun tuh ke proyek dah, karena masih menjadi proyek, pakainya Ultra Boost triple black. Tenang, gua yang aduh kok gitu sih. Tetap kepikiran ya. Tetap kepikiran, biar bagaimanapun itu Ultra Boost gitu. Tapi kalau bitter, dari kita ngomongin bitter, kalau Pak Deddy berarti di antara 3 kategori tadi, casual, formal, sama performance, kayaknya lebih banyak di casual atau performance casual atau performance. Oke. Ya. Kalau formalnya sendiri skip sekarang. Bener-bener nggak ada. Iya, dulu selalu punya satu. Selalu ada satu. Tapi begitu normanya bergeser ke arah sneakers. Norma oke. Iya. Nih, gue pernah bahkan kawinan pakai clog. Oke. Gue pernah kawinan pakai clognya Adidas yang hitam semua itu. Again black, bukan triple black, tapi black ya. Jadi masih ada 3 stripesnya putih. Gue pernah pakai clog ke kawinan. And nobody notice. Ya karena balik lagi, either karena itu hitam semua atau ya udah bergeser. Udah geser kayaknya, normanya udah geser. Dulu banget, bahkan kawinan pakai Air Jordan lu diliatin orang. Ya. Sekarang saya masih ngeliatin juga. Nah, lu masih ngeliatin. Tapi sekarang udah gak terlalu dipeduliin. Soalnya casual look itu kayaknya
ya udah in 10 tahun lebih kali terakhir ini ya. Iya. Dan casual look gitu. Itu udah in sejak lama. Bahkan yang sepatu formalnya udah mulai pakai siluet yang dari sport, yang sporty. Iya sih. Iya kan? Jadi kerasa hybridnya ya. Iya. Sekarang loafer ada yang New Balance ada loafernya. Oh iya benar. Coba gimana? Loafer kan sebetulnya buat formal juga ya bisa ya. Bisa. Formal. Tapi kenapa bawahnya pakai 2002R? Oh iya juga tuh. Sekarang udah segitu gesernya sampai yang formal pun dibikin begitu. Karena at the end of the day menurut gue ya nyaman is nyaman. Yang dicari itu ya. Yang dicari nyaman gitu. Dan kayak pasarnya memang udah lebih sadar kalau ya udah kenyamanan tuh penting banget. Tapi ya, gue sebenarnya masih pengen punya sepatu formal yang sebetulnya hybrid dengan sneakers. Oke. Kan ada tuh model-model kayak begini nih, bawahnya hybrid sneakers kayak Asics punya gitu kan, yang bawa Skechers punya gitu. Jadi buat gue sepatu itu boleh penampilannya lumayan formal, tapi tolong empuk gitu. Tolong tetap enak dipakai. Costly kan, ya itu. Otomatis harusnya sih nggak terlalu desain, terus juga midsole-nya berteknologi. Iya, yang nggak usah paling tinggi lah, tapi paling nggak ya jangan yang cetak-cetok juga kalau dibawa jalan gitu. Kalau buat cowok ya. Buat cowok. Kalau buat cewek kayaknya high heels susah dilawan. Susah sih, karena memang udah pride-nya ada di situ, di heels-nya itu. Ada di situ, ada di heels-nya. Jadi tadi bitter ya. Bitter itu kebanyakan jatuhnya berarti di sneakers biasanya ya. Iya, kalau bitter biasanya sekarang ini sneakers. Iya, sekarang ini jatuhnya di sneakers. Bitter ini dipakai setiap hari, mungkin bisa dipakai setiap hari, tapi itu untuk ya direlakan. Betul. Buat direlakan. Jadi pakai aja jangan dipikirin, yang penting rotasi. Ya, walaupun kalau bitternya nggak mau cepet-cepet aja, tetap aja punya 2 bitter. Iya. Harus. Tetap punya 2 bitter juga di situ ya. Jadi nggak satu juga tetap gitu. Dan pisahkan bitter ini dari sepatu-sepatu yang mau dipakai lain-lain gitu. Kalau kayak gue biasanya justru sepatu-sepatu yang buat diajak rapi-rapi itu banyak kan bawa pakai Air Jordan. Oke. For some reason. Somehow Air Jordan itu udah jadi the new formal shoes ya. The new formal shoes ya, nggak tahu kenapa. Iya ya. Karena gue melihat ini Air Jordan kenapa jadi new formal shoes ya. Gue punya ada 2 atau 3 gitu. Yang tergantung warnanya. Ini unik juga pergeseran siapa yang mulai ini. Nggak tahu siapa yang mulai. Kalau tadi gue cerita kan tahun 90 malah kebalik. Gue jalan-jalan pakai formal shoes. Oke. Oh iya. Gue jalan-jalan pakai formal shoes, pakai jeans, pakai kaos. Tapi bawahnya formal shoes. Cowboy ya. Ya kayak cowboy jatuhnya. Maunya harusnya pakai sepatu cowboy tapi nggak bisa gitu kan. Jadi pakai formal shoes. Pakai Dr. Martens yang 16 ring gitu kan. Iya, Dr. Martens gitu kan. Itu juga bukan formal shoes juga itu sebetulnya. Tapi arahnya ke situ gitu. Orang lihatnya biasa aja. Kalau zaman dulu biasa aja gitu. Orang clubbing formal shoes. Atasnya apa? Polo shirt. Iya juga ya. Ada aja yang kayak gitu. Kalau sekarang enggak, kebalik ke bawahnya semua sneakers. Dimanapun itu sneakers yang masuk. Atasnya bisa jas ya. Atasnya bisa jas. Bawahnya Jordan 1. Jordan 1 ya yang low biasanya itu kan. Jordan 1 yang low. Jangan yang tinggi juga aneh sih. Yes. Agak kurang pas kalau Jordan 1 low tuh lakunya tuh di situ biasanya. Jordan 1 yang low biasanya gitu. Oke, ini menarik ya. Ya kan ada pergeseran. Tapi again tetap nggak cuma satu supaya nggak rusak kayak Jordan 1 gue ya udah kepake buat itu aja sekali ya gue pakai. Ada dari 3 itu ada 1 bitternya. Ada 1 bitternya dan bener sih putih, cuman gue putih abu muda gitu. Jadi masih masuk lah kemana-mana. Ada 1 bitternya dari antara 3 itu yang masih gue anggap sebagai semi bitter lah gitu. Oke, kita bicara udah bitter, kita udah bicara kategori sepatu. Pertanyaannya pasti dari tadi ada yang komplain nih. Mahal. Pakai 3 biji, 4 biji mahal dong. Nah, sebetulnya dengan adanya pergeseran dari kalau ngomongin Air Jordan tadi, itu kan mungkin di sebelum pandemi ya. Jadi kayak semua orang kayak mesti punya dan pakai gitu. Makin kesini banyak yang sadar kalau ternyata performance shoes tuh bisa dipakai buat casual atau hari-hari juga. Iya. Makanya setelah mulai ada on cloud, mulai bergeser lagi tuh. On cloud tuh juga kecampur-campur loh itu. Itu banyak yang pakai buat formal juga itu. Itu dia. Makanya kan itu mulai bergeser ke sana. Karena siluetnya itu unik. Siluetnya unik sih. Gua makainya senep. Sempit. Oh iya bener pointy banget.
sempit, narrow banget. Empuk, iya, tapi sempit banget. Sempit banget itu. Itu menguntungkan juga dengan tren kayak gitu. Sebenarnya yang ini adalah kue yang bisa diambil atau dicomot sama brand-brand lokal. Setuju. Iya. Setuju. Mereka juga mulai belajar bikin teknologi yang nyaman karena orang-orang udah sadar kalau performance tuh penting atau kenyamanan tuh penting buat sepatu. Ya jadi solusinya gampang sih. Local brand solusinya. Apalagi? Kangki dengan kita dakenya 300 ribuan gitu kan. Mau yang ini performance shoes dan udah mirip-mirip agak-agak ya ngantor nggak apa-apa lah ya pakai begini gitu 599 kan. 599 ya? Apaan? 599 500-an lah. Iya kan? 50 sekian atau sampai 599 paling tinggi tergantung lebar diskonnya seberapa. Iya dan tergantung ukuran juga sih. Enggak ya? Enggak. Ukuran berapapun sama. Oh gitu. Sama. Sama tergantung. Berapapun sama. Jadi yang satu ini ada dia bukan dia nggak bilang triple white ya. Dia bilangnya katanya ash gray apa gray gitu apa off white mungkin ya gitulah ya. Beige. Nggak sampai dia masih netral warnanya. Jadi putih agak gelap. Putihnya kayak sail gitu ya. Itu ada yang full ininya juga. Bawahnya plush banget. Bener-bener cushioningnya enak banget. Tapi terlalu membal nggak? Membal justru enggak. Oh enggak. Jadi enggak, dia dampening lumayan gitu. absorb ya? Absorb. Dia justru absorb. Kalau ini justru absorb. Kalau membal itu kan kanki kita dake. Itu membal. Itu lumayan empuk dan agak empuk dan dia mental balik gitu kan. Jadi kalau punya dua itu aja buat Bitar udah lucu sih. Buat harian ya kan. Nggak nyampe sejuta ya kan. 500 itu 300 800 ribu. 800 ribuan gitu. Terus kalau mau pakai yang beda style lagi kayak Marq. Oh ya. Ya kan? Marq juga 300-an. Ya kan yang model-model slim gitu kan. 300 kan yang buat yang casualnya. Buat yang casual tapi yang enggak kelihatan bulky gitu kan. Ya masih mau di kalau yang mana ya? Dia ada yang triple white kan? Triple white ada triple white pakai gam bawahnya kalau misalnya. Iya, pakai gam, betul. Bawahnya pakai gam. Betul. Masih masuk sih dibawa ke pesta-pesta dikit kalau yang pakai celana kaki gitu. Iya. Masih masuk gitu. Masih masuk gitu. Jadi batasnya batik. Celana kaki aman. Bawahnya itu aman. Udah kalau ini sih terlalu bulky enggak. Nah, ini buat harian kalau ini. Terlalu gitu. kelihatan jadi kelihatan banget kalau ternyata nggak pakai sepatu formal. Iya, gitu. Kelihatan banget kayak gitu. Jadi di total sekitar 1 sih memang ya. Enggak disuruh langsung beli 1 juta enggak. Tapi kan dicicil bisa gitu. Satu. Jadi bulan pertama pakai 1 dulu nih biternya kita dake dulu deh. Habis itu bulan depannya baru sikat yang Ortus. Biar enggak jebol juga semuanya. Betul. Rotasi. Dirotasi gitu, dirotasi. Dan nggak perlu kayak tadi diomong, wah rotasinya apa? Ultra Boost terus pakai New Balance 1906R. Aduh, kok rotasinya berat-berat ya? Ini rotasi coffee shop nih. Sekalian Salomon dong, ST6. Aduh. ST6. Sekalian kalau mau rotasi coffee shop. Gak apa-apa kok, ini masih pantas ketemu coffee shop. Masih yang penting nyaman sekarang mah. Dan yang lucu kita dake kanki kita dake itu lucu karena dia tuh ada di posisi di mana orang banyak bilang sepatu goib. Tapi masih gampang didapetinnya. Iya, dan banyak banget kita lihat orang pakai itu. Banyak banget. Gimana mau bilang goib kalau banyak yang pakai? Iya. Tapi emang nggak gampang belinya. Kalau mau beli yang warna hijau gampang. Iya ya. Tapi warna lainnya agak susah. Warna biru apalagi tuh? Biru agak susah. Triple black. Dia punya triple black. Iya. Dia punya triple black gitu. Itu salah satu bitter yang lucu juga tuh. Itu bitter yang lucu juga. Dia lagi dapat gitu kan, lagi restock hoki. Oh iya, tarik gitu. Dia bukan kayak brand yang satu itu yang bisa hilang, benar-benar hilang gitu. Enggak. Dan kayaknya sekarang orang udah jadi banyak orang yang bilang pakai itu tuh udah keren. Iya, benar. Gitu. Asik loh, gue senang lo bilang kalau ada orang-orang udah ngeliat pakai sepatu yang made in Indonesia yang satu itu udah keren. Gitu. Dan sekarang orang ya udah makanya mau bener-bener bisa diri tegak gitu loh pakai sepatu lokal. Oh iya. Banyak yang kayak gitu. Kalau dulu tuh kayaknya gimana kalau gue boleh pakai sepatu, boleh pakai celana yang itu aja nggak ya, yang bell bottom apa yang cut bra gitu. Biar nutupin sepatu. Yang penting gue pakai alas kaki lo nggak perlu tahu apa. Gitu. Iya, kalau pakai dulu pakai Jordan kan lidahnya taruh keluar. Wah iya dong, iya dong. Itu jeans tidak boleh mengganggu Jordan saya. Iya, nggak ada.
Kalau ini sekarang satu lokal udah oke kok. Iya. Udah oke banget. Jadi satu lokal udah oke, dipakai bergantian, masih lebih mantap lagi. Ya harga juga masih oke. Sangat masuk akal sih untuk ada yang sebenarnya satu lokal 1 jutaan banyak keren-keren juga sih. Itu penasaran banget sih. Yang model-model semi formalnya tuh keren-keren sih sebetulnya. Ya. Belum sampai gue belum nyentuh ke situ, belum. Masih lebih tertarik yang di bawah 1 ya. Ya Ortus. Ya, sorry ya kalau ada yang pernah mempertanyakan gue kenapa nggak beli yang tipe ini, kenapa nggak beli yang brand ini, kenapa beli brand ini. Nggak ada size 46-nya bro. Ukurannya nggak ada gitu. Buat gue nggak ada. Gue tidak bilang itu jelek, tapi kayak Unert atau apa gitu itu gue nggak bisa beli, nggak ada size-nya. Mau gimana? Nggak ada size-nya gitu. Kalau toh ada yang punya size-nya, ada yang baru size, tapi nggak cocok buat gue tampilannya. Gue nggak suka aja gitu. Wah, saya bukan kayak begini yang gue cari gitu. Jadi ini menarik ya. Pakai satu sepatu itu masalah. Terlepas dulu bisa pakai yang hybridnya, bisa dipakai buat lari, bisa dipakai buat sekolah, bisa dipakai buat olahraga, bisa dipakai. Tapi ntar cepat jebol. Pasti. Dan ya, dia akan terlihat butut di semua kondisi nanti. Iya benar. Gitu. Udah nggak selamat lagi tuh kalau gitar yang dipakai lebih dari 3 bulan. Secara betul-betul udah pasti kelihatan. Udah pasti nggak bisa kembali lagi. Formnya udah rusak pasti. Udah pasti turun formnya. Udah pasti. Jadi dihematlah dengan menggunakan beberapa, manfaatkan brand lokal yang udah semakin kece-kece, semakin keren-keren sekarang gitu. Terus ada apa lagi nih? Kita mau bicara soal apa lagi nih? Mungkin kalau sekarang ini kali orang dari kita ngomongin sepatu formal kayak gimana, sepatu gimana, ya, sepatu casual kayak gimana, performance kayak gimana. Cuma cara identifikasinya tuh gimana? Gimana? Hanya sama brandnya aja. Bisa sih. Kalau mau ngecek atau bisa, tapi cara simpelnya kalau ini versi gue, kalau memang ada yang mau nambahin atau mau ralat silakan. Kalau contoh sepatu formal nih atau dress shoes lah ya. Tuh dress shoes tuh. Dia itu pasti kalau udah lihat bahan uppernya kulit semua, terus ada welt nih, ini bagian ini nih namanya welt nih. Dia tuh yang nyambungin antara upper sama sole sama midsole. Itu udah bisa kita sebut sebagai sepatu formal. Jadi minimal udah ada ininya aja, weltnya ini nih, namanya welt bagian ini. Kalau sepatu formal atau dress shoes. Kalau sepatu performance paling gampang adalah lihat di midsole-nya. Kuncinya di midsole. Yeah, midsole-nya spesial. Kalau udah ada tulisan Ultra Boost, berarti ini performance. Atau gel tuh kayak di ini gel nih. Gel. Walaupun ini sebetulnya agak aneh sih masuknya. Ini tulisannya Flight Foam. Flight Foam. Itu kan bagian ini. Nah, putihnya Flight Foam, bawahnya pakai ini ada gelnya juga gitu. Ini performance. Kalau apalagi sampai 2 gini berarti udah performance banget nih, performance wise istilahnya. Walaupun sebenarnya dikategorikannya ini sebetulnya udah nggak masuk pure performance. Iya sih. Karena ini apa sih yang sports like gitu sebetulnya. Ya, cuman ini nggak ngerti lah dia sport style. Nggak tahu kenapa dia bikinnya kayak begitu. Terlalu banyak elemen performance-nya di dalam sebuah sepatu sport style. Karena yang dicari di pasar itu sekarang kan. Gitu ya. Kayak ya jadi kayak buat mungkin kalau di pasar teknologi disebutnya gimmick atau apa gitu kan, dengan kamera 2 megapiksel. Iya biar betul nambah. Juga betul. 3 kamera, 4 kamera. Ya bisa pakai cuma 1. Ya seperti itu. Makin banyak gitu juga. Itu kan makin terlihat wah prestis. Iya. Dan sebenarnya tapi nggak salah juga, karena memang ada, walau mungkin grade-nya bukan yang paling tinggi, tapi ada yang bisa dirasain dibandingin sepatu reguler. Siluetnya juga sama dengan sepatu performance dia sama. Kalau performance dia kan kayak Nimbus gitu kan. Kalau ini kan yang Jal Kayano yang 360 gitu. Ini sebetulnya agak bingung sih posisinya di mana. Ada aja yang pakai lari, tapi entah kenapa kayaknya itu tuh posisinya sebetulnya lebih ke fashion sebetulnya. Iya. Lebih ke arah sepatu yang fashionable bisa dipakai buat lari gitu. Ya, gitu. Bukan sebaliknya. Nah, terus kalau buat sepatu casual gimana? Ya udah yang selebihnya aja. yang polos kayak gini kan nggak ada teknologi apa-apanya nih. Ya ini berarti sepatu ya casual aja. Terus kalau Air mungkin kalau teman-teman mikir, oh tapi ini ada Air kan teknologi juga. Iya. Tapi kan teknologi tahun 70-an. Dan banyak ini ya, ternyata banyak
kesalahan tangkap mengenai R itu buat apa. Banyak yang mengira karena R itu adalah bantalan udara itu biar jadi empuk. Padahal bukan itu. Itu buat membalnya justru dia biar membal. Makanya banyak yang pakai R tapi nggak empuk kok. Emang enggak. Tapi kerasa kan lebih kebantu ketika jalan. Kalau pas jalan dia agak sedikit mental. Tapi kalau R yang lama ya nggak terlalu terasa sih. Nggak terasa di situ. Jadi gitu ya. Ini entah ini masuk di mana ini. Harusnya masuk di apa? Sneakers ini jatuhnya. Sneakers. Ini yang lucu. Sebetulnya ini adalah sebuah sneakers yang bawahnya kalau atasnya diganti nih. Ini kan atasnya kayak seperti pakai kulit ya. Terserah ini kulit apa ya. Ini berubah jadi sneakers. Iya kan? Jadi sepatu casual. Tapi bawahnya sama, atasnya diganti jadi mesh. Jadi running. Karena ringan. Jadi sepatu running dia. Kalau di Otus kayak begitu tuh. Makanya pas gue lihat ini loh, kok dia bikin pakai midsole-nya running. Gue mau pakai nih, gue mau coba nih gitu. Gue pakai dan warnanya kayak begini, makanya gue coba. Jadi stylishnya dapat tapi nyamannya juga. Dapat di situ. Yang dicari memang itu sih sekarang. Dan good things lokal udah bisa kayak begitu. Itu yang menyenangkan. Gitu. Jadi semoga bisa nangkep ya. Jadi kalau mau cari sepatu atau mau menentukan sepatu tuh jangan beli satu. Nanti kalau rusak ganti lagi yang satu, ganti yang satu. Satu rusaknya mungkin lama dan lu udah akan merasakan bahwa itu jelek banget gitu. Buluk banget gitu. Misalnya salah satu itu rusak ya udah cuma satu gitu kan. Kalau ada 3 ya yang satu rusak oke, pakai yang lain dulu. Nanti mungkin ini diganti, mungkin enggak gitu. Kalau mau diganti kapan diganti? Kita tahu kapan mau digantinya, kita bisa nyusun strategi lah dari sisi keuangannya. Nah, kalau bicara soal keuangannya, memang 3 mahal. Pasti 3, 4 itu pasti lebih mahal daripada cuma beli satu. Tapi untungnya kan nggak langsung beli kan. Satu, kedua ada brand lokal yang sekarang udah keren-keren dan banget. Dan harganya sangat terjangkau. Yes, nah bicara soal harga terjangkau, sepatu tuh sebetulnya ada nilai ekonomisnya nggak sih? Dibeli nanti dijual lagi gitu? Ada ya? Ada dong. Ada. Yang digoreng kan banyak. Ada. Mau bahas sekarang masalah gorengan dan koleksian apa nanti? Wah itu panjang tuh Pak. Nanti ya kita bahas ya. Nanti kita bahas. Oke, kalau gitu nanti kita bahas masalah koleksian, gorengan, inflasi harga sepatu. Atau buat investasi. Iya. Sepatu buat investasi. Ada, walaupun lebih banyak tebak-tebakannya sama tebak-tebakannya kayak saham sih. lebih tebak-tebakan lagi. Oke, nanti kita akan bahas ke arah situ juga. Tapi untuk sekarang sampai di sini dulu. Sampai jumpa lagi di Jagat TV.